keris empu gandring, dan kebo ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah agensi yang dirahmati Allah. Kali ini saya ingin bercerita yang bisa kita jadikan sebagai cermin untuk merefleksikan situasi sosial politik kita saat ini, yaitu suatu peristiwa sejarah mengenai Ken Arok dan Kebo Ijo. Dalam sejarah kita dikenal dengan sosok yang namanya Ken Arok. Dia adalah salah seorang tokoh pendiri kerajaan Singosari. Pada saat itu Ken Arok ini memiliki suatu keris yang sangat hebat, sangat bagus, yaitu namanya keris empu gandring. Keris ini sebetulnya dipesan Ken Arok untuk menyingkirkan lawan politik dia yang namanya Tunggul Ametung. Gitu. Singkat cerita, keris ini pertama kali yang jadi korban adalah sang empu gandring itu sendiri. Karena Ken Arok sudah berambisi untuk segera berkuasa dan berambisi untuk menyingkirkan lawan politiknya, maka ketika empu gandring ini belum sampai menyelesaikan kerisnya dan dia nawar supaya dikasih waktu, dihabisi oleh Ken Arok. Nah, setelah keris ini digunakan untuk membunuh empu gandring, kemudian ada sosok unik namanya Kebo Ijo. Kebo Ijo ini seorang prajurit rendahan. Tapi dia ini narsis, pengen eksis, pengen kelihatan hebat gitu ya. Nah, ambisi yang pengen kelihatan hebat, pengen eksis, pengen kelihatan tokoh gitu ya, ini dimanfaatkan oleh Ken Arok ya, dengan dipinjami atau diberi keris empu gandring ini. Keris ini kemudian dipamerkan oleh Kebo Ijo ini kemana-mana. Gua punya keris bagus, gua punya keris hebat. Wah, akhirnya orang pada kagum atas kehebatan keris empu gandring itu dan menganggap keris itu miliknya Kebo Ijo. Suatu saat keris ini dicuri oleh Ken Arok, digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung, lawan politiknya Ken Arok, dan ditinggal di tempat pembunuhan itu, nancap dalam tubuhnya Tunggul Ametung ini. Karena taunya orang keris ini miliknya Kebo Ijo, maka semua orang menuduh bahwa yang membunuh Tunggul Ametung adalah Kebo Ijo. Inilah kenaifan orang atau sosok Kebo Ijo yang pengen eksis, narsis, akhirnya dimanfaatkan oleh sosok yang sangat licik, yaitu Ken Arok. Dua hal dari pesan moral dari kisah ini. Yang pertama, bermain politik yang emosional dan ambisius bisa menjadi korban terhadap ambisiusitas itu. Tapi bermain politik yang licik dan penuh perhitungan, itu akan bisa mengalahkan musuh dengan cara-cara yang sangat licik. Mana berikutnya secara lebih luas, keris empu gandring ini kemudian menjadi alat untuk saling membunuh selama 7 turunan. Karena akhirnya Ken Arok pun terbunuh dengan melalui keris empu gandring ini. Kemudian Tohjoyo, Ranggawuni, semuanya anak cucunya Ken Arok saling membunuh dengan menggunakan keris empu gandring ini. Dalam konteks kekinian, sosok seperti Kebo Ijo ini mirip dengan orang-orang yang pengen eksis, pengen hebat, pengen kelihatan soleh, menggunakan isu jihad. Nah, saya sering menyebutnya keris Kanjeng Kiai Jihad. Orang yang kemana-mana teriak-teriak jihad, teriak-teriak jihad. Ini persis seperti Kebo Ijo yang memamerkan keris empu gandring di depan orang. Agar kelihatan soleh, kelihatan mujahid, kelihatan pejuang Islam. Kemana-mana dia teriak-teriak jihad. Nggak tahunya ada orang yang licik. Sehingga terjadi ledakan apapun, terjadi kerusuhan apapun, yang ada jejak simbol Islamnya, maka dia akan ditangkap dan dihabisin seperti Kebo Ijo, meskipun dia tidak melakukan. Ini yang disebut dengan teori labeling. Maka kalau ada orang ngomong, kok semua teroris dianggap Islam, semua teroris dikaitkan dengan Islam, ya karena ente teriak-teriaknya pakai simbol-simbol Islam gitu. Makanya inilah yang perlu kita pelajari dari proses sejarah Kebo Ijo dan keris empu gandring. Yang berikutnya, alat tusuk ini sekarang juga masih ada untuk menyingkirkan lawan, menghabisi lawan. Kalau dulu lawan dihabisi dengan ditusuk keris empu gandring. Sekarang ini dunia medsos, dunia media sosial, ini menjadi alat untuk menusuk, menjatuhkan, mempersekusi lawan politik.
dengan era post-truth ini, data, fakta dibolak-balik untuk menjelekkan, untuk menista lawan politik, orang yang beda pilihan. Jadi sekarang orang menusuk tidak lagi dengan keris Empu Gandring, tapi dengan keris Kanjeng Kiai medsos. Nah inilah yang perlu kita ambil hikmah dari peristiwa sejarah keris Empu Gandring dan Ki Nangrok serta Kebo Ijo. Karena dalam politik yang tampak itu belum tentu yang nyata. Dan yang kelihatan benar belum tentu yang sebenarnya. Kita perlu kecerdasan, kearifan, kewaspadaan dalam mensikapi realitas politik yang sedang terjadi. Apalagi dengan keris Kanjeng Kiai medsos ini, kita bisa menusuk tidak hanya 1-2 orang, tapi bisa puluhan orang tertusuk oleh tajamnya kata-kata dan tajamnya kalimat yang kita bikin melalui medsos itu. Mungkin ketajaman kata-kata yang kita buat lebih tajam dari keris Empu Gandring. Kalau keris Empu Gandring hanya menusuk 1-2 orang, maka keris Kanjeng Kiai medsos sekali tebar, sekali tusuk bisa puluhan bahkan ratusan orang tertusuk hatinya, terluka batinnya oleh kata-kata yang kita buat melalui media sosial ini. Ini guys yang perlu kita sadari bersama dalam suasana dan eskalasi politik yang semakin meningkat ini. Kita bercermin dari peristiwa Empu Gandring, Ki Nangrok dan Kebo Ijo. Jangan sampai kita menjadi Kebo Ijo yang menjadi korban atas kenaifan dan ambisi diri kita sendiri yang pengen eksis, pengen terlihat hebat sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang licik yang menggunakan kenaifan kita dengan keris yang namanya bisa macam-macam itu. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menggunakan Kanjeng Kiai medsos itu semena-mena sehingga bisa melukai dan menusuk siapa saja. Ini refleksi yang bisa kita ambil dari sepenggal peristiwa sejarah yang ada di Nusantara, yaitu kisah Ki Nangrok dan keris Empu Gandring. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi suasana politik kita saat ini dengan sikap arif, bijak, dan penuh kewaspadaan tanpa melukai dan menyakiti siapapun, tetapi cita-cita mewujudkan kemaslahatan bisa terwujud. Terima kasih guys. Mudah-mudahan senantiasa bahagia bersama dalam suasana demokrasi dan politik yang happy dan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.